Kamu sudah diberitahu bahwa Federal Reserve mengendalikan suku bunga kamu. Itu bohong. Hipotek rumahmu, pinjaman mobilmu, dan tabungan pensiunmu semuanya terikat pada negara-negara kaya minyak di Timur Tengah. Ekonomi Amerika bergantung pada sebuah kesepakatan yang kebanyakan orang tidak pernah tahu ada. Tidak ada yang dirahasiakan. Sebagian besar tercatat di catatan publik. Hampir tidak ada yang pernah disampaikan kepadamu. Bab 1, Lonjakan Hipotek 2026. Pada bulan Maret 2026, rata-rata suku bunga hipotek 30 tahun naik sebesar 13 basis poin. Ini adalah lonjakan mingguan terbesar dalam hampir 1 tahun. Akhirnya suku bunga tersebut mencapai level tertinggi sejak September 2025. Hanya 3 minggu kemudian, suku bunga melonjak lagi, kali ini sebesar 34 basis poin. Aplikasi hipotek turun 10,5% pada minggu yang sama. Refinancing anjlok drastis. Bukan karena alasan yang biasa, Federal Reserve belum menaikkan suku bunga. Data inflasi juga tidak tiba-tiba melonjak. Sebaliknya, ketegangan perang di luar negeri mendorong imbal hasil obligasi pemerintah naik. Suku bunga hipotek ikut terdorong naik bersamanya. Jadi, bagaimana konflik di belahan dunia lain bisa mengubah biaya membeli rumah di Amerika? Di balik layar, sejumlah kecil pemerintah asing memegang jumlah besar utang As Serikat. Ketika salah satu dari mereka tiba-tiba membutuhkan uang tunai, ada cara sederhana untuk mendapatkannya: menjual obligasi pemerintah As Serikat. Ketika pemegang utama mulai menjual di pasar yang tidak stabil, harga obligasi pemerintah Amerika Serikat turun dan imbal hasilnya naik. Suku bunga hipotek Amerika didasarkan pada imbal hasil tersebut. Ketika imbal hasil obligasi jangka panjang naik, suku bunga hipotek 30 tahun biasanya ikut naik. Bank menentukan harga pinjaman rumah berdasarkan obligasi tersebut, lalu menambahkan margin mereka sendiri di atasnya. Tidak ada yang disembunyikan dari semua ini, hanya saja jarang diucapkan secara langsung. Angka-angka di baliknya lebih besar dari yang disadari kebanyakan orang. Federal Reserve Bank of Kansas City memperkirakan bahwa 1 bulan penjualan surat utang negara asing sekitar 141 miliar dolar As Serikat dapat mendorong imbal hasil obligasi As Serikat naik sekitar 57 basis poin. Perkiraan lain berkisar antara 25 hingga 100 basis poin. Sebuah studi terpisah di Journal of International Economics menyebutkan dampak dari penjualan sebesar 100 miliar dolar Amerika Serikat dapat mencapai sekitar 100 basis poin dalam waktu 1 bulan. Terapkan itu pada rumah baru median di Amerika saat ini. Kenaikan 50 basis poin menambah sekitar 130 dolar per bulan ke hipotek Anda setiap bulan selama 30 tahun. Kenaikan 100 basis poin kurang lebih menggandakan jumlah itu menjadi lebih dari 260 dolar per bulan. Selama masa pinjaman itu, jumlahnya bertambah menjadi puluhan ribu dolar. Semuanya diambil dari masa depan satu keluarga. Dan rasa sakitnya tidak berhenti di situ. Ekuitas rumah adalah tumpukan kekayaan terbesar yang pernah dimiliki sebagian besar keluarga kelas menengah. Dan ketika suku bunga mereka berubah, itu mulai menggerogoti kekayaan tersebut. Nilai rumah berhenti naik, sementara biaya untuk mempertahankannya terus meningkat. Itu adalah penipisan kekayaan secara perlahan. Suku bunga yang lebih tinggi juga menghentikan pembangunan baru dan renovasi. Proyek-proyek tertunda, pekerjaan untuk tukang rangka, teknisi listrik, dan kontraktor pun menghilang. Perlambatan itu tidak hanya terjadi di sektor perumahan, dampaknya menyebar keluar. Pinjaman mobil menjadi lebih mahal, utang mahasiswa semakin sulit untuk direfinansiasi. Bahkan jalur kredit usaha kecil mulai diperketat di kota-kota yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pasar obligasi global. Semua itu berasal dari satu perubahan di pasar yang jauh. Satu hal saja bisa mengirimkan gelombang kejut ke seluruh sistem sebelum kebanyakan orang menyadari ada sesuatu yang berubah. Bab 2, Pegadaian tak terlihat. The Fed menggunakan sistem yang disebut fasilitas repo FEMA. FEMA atau FIMA adalah singkatan dari Otoritas Moneter Asing dan Internasional. Misalkan sebuah bank sentral asing memiliki surat utang negara Amerika Serikat dan tiba-tiba membutuhkan dolar. Bank sentral tersebut bisa membawa obligasi-obligasi itu ke The Fed, menyerahkannya sebagai jaminan, lalu pergi dengan membawa uang tunai. Ini adalah kesepakatan jangka pendek. Mereka akan mendapatkan kembali obligasinya ketika transaksi dibalik. Pada dasarnya ini seperti pegadaian untuk seluruh negara. Namun sistem ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi sistem permanen. The Fed mendirikan fasilitas repo FEMA sementara pada tanggal 31 Maret 2020 selama pandemi COVID. Fasilitas ini seharusnya berjalan setidaknya selama 6 bulan. Fasilitas itu diperpanjang lagi dan lagi. Pada 28 Juli 2021, The Fed menjadikannya fasilitas tetap. Tidak ada perdebatan atau pemungutan suara. Itu langsung diberlakukan begitu saja. Harga ditetapkan dengan sengaja tinggi, yaitu 25 basis poin di atas suku bunga cadangan berlebih.
Tingkat suku bunga itu memang sengaja dibuat seperti itu. Nilainya berada di atas suku bunga pasar swasta ketika kondisi tenang. Jadi, tidak ada yang menggunakan fasilitas The Fed saat pasar sedang sehat. Pasar terbuka lebih murah dan lebih mudah untuk dihadapi. Bank sentral hanya menggunakannya ketika menjual akan lebih buruk daripada membayar biaya tambahan dari The Fed. Dengan kata lain, fasilitas ini hanya digunakan ketika melakukan hal lain justru akan memperburuk keadaan. Selama bertahun-tahun, The Fed telah memerangi inflasi dan membuat pinjaman menjadi lebih sulit dan mahal. Namun di saat yang sama, The Fed siap memberikan dolar kepada bank sentral asing. Satu langkah menekan peminjam Amerika. Langkah lainnya memastikan bahwa jika pemegang asing membutuhkan bantuan, selalu ada penyangga yang siap. Para kritikus mengatakan ini menciptakan lingkaran kematian. Ketika pasar tahu selalu ada jaring pengaman untuk pemain terbesarnya, penetapan harga tidak lagi jujur. Penemuan harga adalah inti dari sebuah pasar. Itulah cara semua orang mengetahui nilai sebenarnya dari suatu hal. Pasar tidak hanya bergerak berdasarkan data, mereka bergerak berdasarkan apa yang orang yakini akan terjadi ketika sesuatu rusak. Dan itulah masalahnya. Alat darurat seharusnya menjadi cadangan, pilihan terakhir. Mereka hanya ada untuk momen-momen langka saat terjadi tekanan. Tapi jika alat-alat itu terus digunakan, yang langka jadi tidak lagi langka dan akhirnya menjadi bagian dari sistem. FEMA menjadi diperlukan karena para pembeli utang Amerika Serikat yang biasanya tidak lagi menjalankan tugas mereka seandal dulu. Tapi tanda-tanda peringatannya sudah ada. Bab 3. Peringatan yang tidak diperhatikan siapapun. Pada 17 September 2019, tingkat repo, yaitu tingkat yang dibayar bank untuk meminjam uang tunai semalam dengan jaminan obligasi pemerintah yang aman, tiba-tiba melonjak. Tingkat tersebut naik dari sekitar 2,4% menjadi lebih dari 5% hanya dalam satu hari. Pada satu titik bahkan sempat menyentuh 2 digit. Untuk pasar yang jarang bergerak, 20 basis poin dalam satu sesi itu adalah tanda peringatan. Dan tidak ada kejadian besar yang terjadi. Penyebabnya sangat membosankan. Pembayaran pajak perusahaan menarik uang keluar dari sistem pada saat yang sama ketika penyelesaian surat utang negara yang besar menarik likuiditas lebih banyak lagi. Sekitar 120 miliar dolar lenyap dari cadangan yang tersedia hanya dalam satu hari. Lembaga-lembaga yang biasanya menyeimbangkan kekurangan ini tidak bertindak cukup cepat. Bukan karena mereka sedang bermasalah, tetapi karena aturan dan insentif setelah tahun 2008 membuat mereka lebih berhati-hati untuk melakukannya. Federal Reserve New York merespons dalam hitungan jam. Mereka menyuntikkan 75 miliar dolar dan mengulangi operasi itu setiap hari selama sisa minggu tersebut. Disinilah The Fed membuat batasan. Uang tunai keluar dengan cara yang bisa diprediksi, seperti pembayaran pajak, penyelesaian surat utang negara, dan kejadian-kejadian normal lainnya. Namun tidak ada cukup cadangan yang tersisa dalam sistem untuk menyerapnya. Tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab yang bisa dengan yakin mengatakan di mana sebenarnya tingkat aman itu berada. Jadi 2 tahun kemudian pada Juli 2021, The Fed membuatnya menjadi permanen. Mereka mengubah tindakan repo daruratnya menjadi fasilitas repo tetap untuk bank-bank Amerika Serikat. Ini adalah janji tetap untuk turun tangan dan meminjamkan uang tunai kapanpun pasar swasta tidak mau melakukannya. Itu adalah hari yang sama ketika mereka membuat fasilitas FEMA. Satu untuk domestik, satu untuk global. Keduanya dibuat untuk alasan yang sama, yaitu memastikan tekanan likuiditas tidak pernah lagi mengguncang sistem seperti yang terjadi pada tahun 2019. Dan ini menjadi template untuk semua yang terjadi setelahnya. Bab 4. Perubahan haluan Jepang. Untuk waktu yang lama, institusi Jepang adalah salah satu pemegang utang pemerintah Amerika yang paling stabil. Mereka cukup dapat diandalkan, sehingga pasar menganggap mereka seolah sudah selalu ada. Hal yang menarik uang Jepang ke seberang Pasifik adalah strategi yang disebut carry trade. Suku bunga Jepang berada di dekat nol selama bertahun-tahun. Para investor bisa meminjam yen dengan biaya hampir nol, mengonversinya ke dolar, lalu membeli aset Amerika Serikat yang memberikan hasil lebih tinggi. Selisihnya menjadi keuntungan. Selama bertahun-tahun, sejumlah besar modal mengalir melalui strategi tunggal itu. Itu tidak terasa seperti spekulasi dalam arti biasanya. Uang bergerak begitu konsisten sehingga pergerakannya hampir tidak terlihat lagi. Itu bekerja seperti penstabil tersembunyi di bawah seluruh pasar obligasi pemerintah. Dan semua itu berubah pada tahun 2025. Bank of Japan mengakhiri era panjang kebijakan super longgarnya. Mereka menaikkan suku bunga kebijakannya secara bertahap. Pada bulan Desember 2025, suku bunga itu berada di angka 0,75%, yang tertinggi dalam 3 dekade terakhir. Kenaikannya terlihat kecil, tapi dampaknya tidak. Carry trade hanya menghasilkan uang selama uang yang dipinjam itu gratis.
Begitu yen tidak lagi gratis, selisih yang membenarkan strategi itu mulai menutup. Bahkan lebih buruk bagi Washington, imbal hasil obligasi Jepang di dalam negeri naik di atas 2%. Investor Jepang tiba-tiba punya alasan untuk membawa pulang uang mereka. Mereka bisa mendapatkan imbal hasil yang aman dalam mata uang mereka sendiri. Uang yang telah mengalir keluar selama satu generasi mulai berbalik arah. Mundurnya Jepang terjadi saat penerbitan utang Amerika Serikat mencetak rekor. Pada saat yang sama, Washington perlu menjual lebih banyak utang daripada sebelumnya, dan salah satu pembeli terandanya mulai mundur. Hal itu tidak langsung memicu krisis, tetapi mengubah keseimbangan yang menopang sistem. Karena ketika seorang peminjam tiba-tiba membutuhkan lebih banyak uang, sementara pemberi pinjaman jangka panjang membeli lebih sedikit, tekanan itu harus dialihkan ke tempat lain. Perlambatan dari luar negeri bahkan bukan masalah sepenuhnya. Sementara penyangga itu makin menipis di luar negeri, titik tekanan lain diam-diam mulai terbentuk di dalam Amerika Serikat sendiri, cukup besar untuk menjadi masalah tersendiri. Bab 5, tembok jatuh, tempo $1 triliun. Washington bukan satu-satunya peminjam di Amerika yang hidup atau mati karena jendela refinancing. Di bawah angka federal, ada tumpukan utang kedua. Kebanyakan orang tidak pernah memikirkannya sampai hal itu menimpa mereka. Real estate komersial. Dari gedung perkantoran di pusat kota hingga pusat perbelanjaan di pinggir jalan raya, hampir semuanya tidak dibiayai dengan pinjaman yang bisa melunasi dirinya sendiri seiring waktu. Pinjaman-pinjaman itu harus dilunasi penuh saat jatuh tempo. Hampir $1 triliun pinjaman properti dijadwalkan jatuh tempo pada tahun 2025 saja. Ratusan miliar dolar lagi menunggu di belakangnya pada tahun 2026. Itu berarti lebih dari $1,5 triliun utang tiba-tiba harus dibiayai ulang di dunia yang benar-benar berbeda. Sebuah gedung yang dibiayai beberapa tahun lalu dengan bunga 3%, sekarang harus beralih ke pinjaman yang biayanya jauh lebih tinggi, sementara nilai gedung itu sendiri mungkin jauh lebih rendah. Untuk banyak properti, tidak ada lagi pendapatan yang cukup untuk membuat angka-angka itu masuk akal. Jadi para pemberi pinjaman menggunakan langkah yang disebut perpanjang dan pura-pura. Dan itu persis seperti yang terdengar. Bank memperpanjang pinjaman dan menunda tenggat waktu selama 1 atau 2 tahun lagi. Mereka menghindari mencatat kerugian hari ini dan berharap kondisi membaik sebelum masalah itu muncul kembali. Secara individu, setiap langkah terdengar masuk akal. Tetapi di seluruh sistem, penundaan-penundaan itu mulai menumpuk satu sama lain. Gelombang refinancing sebesar itu yang datang secepat itu sangatlah besar. Ini adalah utang sebesar ekonomi seluruh negara berukuran menengah yang tiba-tiba membutuhkan persyaratan baru secara bersamaan. Tapi ini bukanlah krisis negara asing yang jauh. Ini adalah properti Amerika. Sebagian besar utang itu dibuat di era yang sangat berbeda ketika suku bunga rendah dan nilai properti jauh lebih tinggi daripada sekarang. Beberapa sektor terkena dampak lebih parah daripada yang lain. 35% dari hipotek hotel dan 24% dari hipotek kantor jatuh tempo dalam 1 tahun itu saja. Kantor memiliki masalah tambahan. Dunia kerja berhenti menggunakan kantor selama pandemi COVID dan bekerja dari rumah menjadi kenyataan baru. Lebih sedikit pekerja yang kembali dan gedung-gedung menjadi kosong sehingga nilai mereka pun turun. Sekarang pinjaman-pinjaman itu kini jatuh tempo, sementara nilai propertinya lebih rendah daripada saat utang itu pertama kali diterbitkan. Hotel juga memiliki masalah serupa. Pendapatan mereka naik turun mengikuti permintaan perjalanan dan anggaran konferensi. Keduanya menyusut. Tekanan itu tidak hanya terjadi di sektor properti. Tekanan itu langsung masuk ke dalam sistem perbankan, terutama bank-bank regional dan komunitas yang lebih kecil. Mereka cenderung memegang sejumlah besar utang properti komersial di pembukuan mereka. Dan bank-bank itulah yang menjadi andalan banyak usaha kecil setiap hari. Bank yang diam-diam menanggung pinjaman properti bermasalah menjadi lebih berhati-hati. Pemberian kredit diperketat. Usaha kecil kesulitan untuk berkembang. Pembeli rumah pertama kali semakin terjepit. Disinilah bagian-bagian mulai saling terhubung. Sebelumnya, permintaan asing terhadap utang Amerika Serikat mulai menipis. Sekarang, kredit domestik juga mulai diperketat. Dua titik tekanan yang berbeda mulai saling mendorong. Dan karena kerugian belum sepenuhnya muncul, sistem pun memasuki keadaan yang aneh. Semua orang tahu tekanan itu ada, tapi tidak ada yang mau menjadi yang pertama untuk benar-benar memperhitungkannya. Bank memperpanjang pinjaman atau menulis ulang syarat-syaratnya. Mereka bisa memberi peminjam lebih banyak waktu. Secara teknis, pinjaman itu masih bisa terlihat lancar di atas kertas, karena pembayaran masih dilakukan sesuai perjanjian baru. Tapi kerugian itu tidak hilang. Kerugian itu hanya diam di sana. Diam-diam menumpuk sampai sistem kehabisan ruang untuk terus menundanya. Bab 6. Krisis likuiditas dolar. Teluk bergantung pada arus stabil mata uang Amerika.
minyak dihargai dalam dolar. Uang hasil ekspor kembali dalam bentuk dolar. Dana kekayaan negara semuanya diukur dalam dolar. Ketika perang Iran pecah pada akhir Februari 2026, konflik tersebut berdampak secara global. Penutupan Selat Hormuz menghentikan aliran sekitar 1/5 minyak dunia. Harga minyak naik dan ekspektasi inflasi ikut meningkat. Imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat dan suku bunga hipotek pun ikut naik. Ketika ketidakstabilan menyebar di seluruh kawasan, pemerintah di seluruh teluk mulai semakin menyedot likuiditas dolar. Negara-negara ini biasanya digambarkan sebagai pemberi pinjaman, kekuatan yang bergelimang uang tunai yang membeli gedung pencakar langit, tim olahraga, dan saham di perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Namun ketika pendanaan dolar mengetat, bahkan mereka pun bisa merasakan dampaknya. Negara-negara yang dibayangkan orang tak tersentuh secara finansial tetap bergantung pada mekanisme Federal Reserve yang sama seperti semua orang. Ketika tekanan meningkat, mereka juga membutuhkan akses dolar dengan cepat. Artinya, gambaran tentang kemandirian total sebenarnya tidak pernah benar-benar nyata. Itu hanya terlihat kokoh saat likuiditas dolar mudah didapat. Dan saat itulah bank-bank asing menghadapi pilihan sulit. Mereka bisa saja menjual tumpukan besar obligasi pemerintah Amerika Serikat ke pasar yang sudah tertekan. Tapi itu langsung menciptakan masalah baru. Menjual obligasi akan menurunkan harga obligasi dan menaikkan imbal hasil, yang berarti nilai obligasi yang masih Anda miliki juga turun. Anda menyelesaikan masalah kas dengan merusak neraca keuangan Anda sendiri. Jadi kebanyakan dari mereka tidak ingin melakukan itu kecuali benar-benar terpaksa. Yang berarti mereka lebih memilih menggunakan fasilitas penyangga dolar, the Fed. Mereka meminjam dolar dengan menjaminkan aset dan menghindari menjual obligasi ke pasar. Dan keputusan itu bisa berdampak hingga ke rumah tangga Amerika. Jika cukup banyak obligasi pemerintah Amerika Serikat masuk ke pasar secara bersamaan, imbal hasilnya naik. Suku bunga KPR juga ikut naik. Portofolio pensiun pun terkena dampaknya. Satu keputusan likuiditas di luar negeri bisa mengubah cicilan bulanan rumah yang jaraknya ribuan mil. Bagi bank asing, itu masuk akal. Tanpa jalur swap atau fasilitas repo, mereka tidak punya pilihan selain melikuidasi obligasi pemerintah Amerika Serikat ke pasar terbuka. Dan jenis penjualan paksa seperti itu bisa memburuk dengan cepat, mendorong imbal hasil naik tajam, dan membuat segalanya yang terikat padanya menjadi tidak stabil. Penyangga itu ada untuk menghentikan reaksi berantai sebelum dimulai. Dan secara teknis, pengaturan ini dirancang untuk melindungi The Fed dari kerugian nilai tukar secara langsung. Jadi, ini bukanlah bailout sederhana seperti yang dibayangkan orang-orang. Namun pergeseran yang lebih luas tetap nyata, dan penggunaan berulang menjadi hal yang normal, lalu akhirnya melekat dalam sistem. Bab 7. Siapa sebenarnya yang memegang utang itu sekarang? Anda mungkin membayangkan swap dolar terjadi di ruangan belakang yang penuh asap di Washington. Sebuah negara teluk yang kaya minyak datang ke Washington, membuat tuntutan, dan mengancam akan menjual surat utang Amerika Serikat jika tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ketika diskusi tentang jalur swap terjadi, itu bukan ultimatum, melainkan tindakan pencegahan. Negara-negara dengan cadangan besar ingin mendapat jaminan bahwa jika pasar membeku atau pendanaan dolar menjadi ketat, mereka tetap memiliki akses ke likuiditas. Kepemilikan Treasury Amerika Kuwait telah naik ke rekor mendekati 66 miliar dolar. Kepemilikan UEA berada di kisaran puluhan miliar dan terus bertambah, didukung oleh cadangan yang jauh lebih besar dari itu. Jadi ini bukanlah kasus negara-negara bangkrut yang meminta pertolongan. Tujuan sebenarnya dari pengaturan ini bukan semata-mata untuk menyelamatkan kreditur, melainkan untuk menstabilkan pasar treasury itu sendiri. Karena bahayanya bukan hanya jika pemegang besar mengalami kerugian. Bahaya yang sebenarnya adalah jika pemegang besar tiba-tiba menjadi penjual terpaksa di pasar yang sudah sedang kesulitan. Kata pencegahan di sini memikul beban yang sangat besar. Ini bukan lagi soal bantuan darurat, melainkan lebih kepada menjaga agar para kreditur utama tetap tenang untuk terus memegang utang tersebut. Hal ini membuat Amerika Serikat berada dalam posisi yang tidak nyaman. Jika para pembuat kebijakan tidak meyakinkan para pemegang utama, risiko terjadinya aksi jual panik akan meningkat. Namun jika para pembuat kebijakan membangun mekanisme penenangan permanen, ketergantungan tersebut justru menjadi lebih struktural. Penerbit cadangan mulai mengelola kondisi di mana para krediturnya tetap nyaman membiayainya. Tidak ada satupun pilihan yang benar-benar bersih. Dan begitu satu pemegang utama mulai menjadi lebih berhati-hati, yang lain pun akan memperhatikan. Begitulah perilaku keuangan menyebar. Jika satu pemain besar mulai melakukan lindung nilai, semua orang lain mulai bertanya apakah mereka juga harus melakukannya. Dan itu penting,
karena pasar obligasi pemerintah didasarkan pada asumsi global yang telah ada selama beberapa generasi. Hutang pemerintah Amerika Serikat seharusnya menjadi aset yang paling aman, fondasi di bawah segalanya. Namun, fondasi jarang retak sekaligus. Biasanya, kepercayaan terkikis secara bertahap. Selama beberapa dekade, permintaan asing terhadap utang Amerika sebagian besar berasal dari bank sentral negara-negara sekutu. Mereka membeli karena alasan strategis dan moneter. Mereka tidak panik menjual hanya karena satu kuartal berjalan buruk. Sekarang, itu sudah berubah. Pada tahun 2024, investor swasta asing melampaui pemerintah asing sebagai pemegang surat utang Amerika Serikat terbesar di luar negeri. Dan modal swasta berperilaku sangat berbeda. Mereka bukanlah institusi yang dibangun untuk diam saja demi stabilitas geopolitik atau pengelolaan cadangan jangka panjang. Banyak dari mereka adalah manajer aset, hedge fund, dan trader leverage yang menjalankan perdagangan surat utang dan repo yang kompleks melalui jaringan keuangan global. Tugas mereka adalah bergerak ketika kondisi berubah, yang berarti pasar menukar sebagian peredam kejutnya dengan sesuatu yang jauh lebih reaktif. Bab 8, penyangga dolar besar. Federal Reserve telah mengambil peran yang sebenarnya tidak dirancang untuknya. Sekarang, Federal Reserve menjadi sumber dolar tetap, tidak hanya untuk bank-bank Amerika, tetapi juga menjadi sumber dolar tetap untuk sistem dolar global, termasuk bank sentral asing. Orang-orang bisa berdebat apakah Federal Reserve memperluas perannya dalam mendukung dolar global itu baik atau merupakan bentuk tindakan yang berlebihan. Namun perluasan itu sudah terjadi dan kebanyakan orang tidak menyadari seberapa jauh hal itu telah berlangsung. Total komitmen Federal Reserve untuk menyelamatkan sistem sejak tahun 2008 melebihi 29 triliun dolar. Itu cukup untuk melunasi sebagian besar utang nasional Amerika Serikat dalam satu transaksi saja. Tidak $1 pun dari jumlah itu digunakan untuk membangun jalan, mendanai sekolah, atau membuat ekonomi menjadi lebih produktif. Tujuannya lebih sempit, yaitu agar sistem yang tertekan tidak perlu mengakui kelemahannya. Setiap dolarnya hanya membeli waktu. Tidak ada satupun yang digunakan untuk memperbaiki masalah. Yang menipis dari semua ini bukanlah uang, melainkan kemandirian. Kemakmuran Amerika dulu hampir bisa membiayai dirinya sendiri karena dunia secara sukarela menyerap utang itu. Dan sekarang hal itu telah melemah. Lebih banyak kreditur sekarang mengandalkan dukungan darurat resmi untuk bisa tetap bertahan di pasar. Bukan sebagai pengecualian, tetapi sebagai sesuatu yang diasumsikan akan selalu ada jika tekanan jual muncul. Pada saat yang sama, basis pemegangnya menjadi lebih cepat bergerak dan lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga dan kondisi likuiditas. Perubahan itu membuat semakin sulit untuk hanya mengandalkan permintaan swasta guna menyerap tekanan. Dukungan darurat The Fed sekarang bukan lagi bersifat sementara, bukan lagi kecil. Sistem sekarang bergantung pada dua hal yang tidak bisa dianggap akan selalu ada. Kesediaan berkelanjutan dari para pemegang besar untuk memegang utang Amerika Serikat dan kehadiran dukungan bank sentral yang tetap ada ketika mereka tidak melakukannya. Dan itu bukanlah prediksi kehancuran. Itu adalah gambaran tentang kondisi yang sudah ada di dalam sistem. Dan kondisi seperti itu tidak akan tetap bersifat teoretis selamanya. Tapi, misalkan saja yang terburuk benar-benar terjadi. Bagaimana orang Amerika pada umumnya akan menghadapi dolar yang tidak bernilai? Dan siapa yang akan tersisa untuk membereskan semuanya? Cari tahu di Bagaimana Jika Ekonomi Amerika Serikat Runtuh? Atau tonton video ini.